Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, rekan dakta yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allahu Jalla wa'ala kita panjatkan, karena dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan kudrah, dan juga dengan iradahnya, alhamdulillah wasyukrilillah, di pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa berjumpa kembali melalui frekuensi 107 FM Radio Adakta dalam sentuhan nurani. Kaifa antumul yaum ayuhal ikhwa? Bagaimana kabar antum semua saudaraku? Al-Faqir Murhali Barda berharap antum dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ketaatan, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Yang tidak boleh doa ini kita lupakan, harus kita baca selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk dapat mengingatmu. Tolonglah saya untuk dapat bersyukur kepadamu. Tolonglah saya untuk dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita layak untuk selalu membacanya di setiap sholat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang cukup baik dan cukup menarik. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau jika tidak, dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini cukup indah sekali, menjadikan satu pelajaran bagi kita. Diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak, dia harus diam. Perkataan yang baik, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah perkataan yang tidak menyakitkan, perkataan yang mengandung motivasi untuk orang bersemangat lagi. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang diinginkan oleh segenap manusia. Perkataan yang baik akan ada dan lahir dari orang yang berbudi pekerti. Kita dahulu pernah diajarkan tentang makarimul akhlak, atau pelajaran akhlak yang mulia. Atau juga ada pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Akidah itu keyakinan, i'tiqad, atau ikatan-ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara akhlak itu adalah budi pekerti kita kepada Allah dan budi pekerti kita kepada manusia. Dalam kehidupan ini kita memiliki dua muamalah.
Yang pertama muamalah ma'allah, yang kedua muamalah ma'an nas. Ya. Hubungan kita kepada Allah dengan hubungan kita kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah Ta'ala itu didasari oleh apa-apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita harus beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harus dapat mengaplikasikan keyakinan ataupun i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kullil ahwal, dalam setiap keadaan kita. Kita tidak lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa merupakan salah satu tanda hamba atau sifat kehambaan kita yang mesti ada. Jangan pernah kita tinggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu doa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat ini mengandung pengertian sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya bagaimana kamu melihat jika ada orang yang mandi 3 kali sehari semalam, hal baqiya fihi minad danas, apakah ada kotoran di dalam badannya? Tidak ada kotoran di dalam badan orang tersebut. Begitulah orang yang selalu melakukan sholat. Maka subuh dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zuhur pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asar dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghrib dihapuskan, isya dihapuskan. Nah, diharapkan setelah isya itu tidak ada dosa lagi yang kita lakukan. Tapi namanya kita manusia, mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka di situ ada juga kita sering melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dibersihkan pada saat subuh. Itu kita sucikan badan kita bersihkan dosa-dosa kita.
Ini makarimul akhlak kita kepada Allah atau muamalah kita kepada Allah. Nah, dari orang yang akhlaknya baik kepada Allah, bagus kepada Allah, insya Allah itu akan berpengaruh positif pada kehidupannya bermasyarakat. Sebagai contoh, seorang yang melakukan sholat itu dilepaskan segala keburukan-keburukannya oleh Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi orang yang sholat itu dapat memberikan manfaat menghilangkan kekejian dan kemungkaran dalam dirinya. Apa itu fahsya atau fahisah? Fahisah adalah perkara-perkara pornografi, lacur. Sedangkan munkar adalah perkara-perkara yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Orang yang sudah sholat dan akhlaknya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu dia harus memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Apa sifat yang terpuji? Dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik. Dia tidak akan menyakiti tetangganya, dia selalu memuliakan tetangganya, dia selalu memuliakan tamu yang datang kepadanya. Ini akhlak manusia kepada manusia. Imbas daripada akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa Allah akan mendidik dia, mentarbiyah dia untuk menjadi orang-orang yang hulwun, orang-orang yang hali, orang-orang yang hulwun, artinya yang manis, baik manis tutur katanya, baik manis perangainya, baik juga manis perilakunya di hadapan manusia-manusia lainnya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari menyakiti manusia dengan perkataan ataupun dengan perbuatannya. Itu dia jauhi, dia hindari. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seorang yang memiliki tetangga yang dia hormati, yang dia sayangi, maka tetangga itu akan selalu diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan keselamatan. Dia tidak ingin menyakiti tetangganya, dia tidak ingin melakukan keburukan untuk tetangganya. Yang manakah tetanggamu itu? Tetangga kita itu adalah tetangga yang ada 40 rumah di kita. Kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya 40. Namun, bila mana kita memasak masakan, sayur dan lain sebagainya, maka yang paling utama kita berikan dahulu kepada yang aqrabu minka baban. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad cironakal aqrab. Jika engkau memasak sayuran, maka perbanyaklah kuahnya, lalu suguhkan kepada tetanggamu yang aqrab, al-aqrab. Mana tetangga yang aqrab, yang dekat, yaitu tetangga yang pintunya berhadapan dengan pintu kita. Atau sekiranya kita buka pintu rumah kita, nampaklah rumah dia.
Itu yang pertama kita dahulukan. Jangan kita masak sayuran yang enak, kita kirimkan kepada tetangga, kepada saudara kita yang lain, jauh daripada rumah kita. Tetapi tetangga kita tinggalkan. Ini akhlaknya kurang baik. Silahkan saja Anda berbagi hadiah kepada sahabat Anda, kepada teman-teman Anda, kawan-kawan Anda yang jauh. Misalnya Anda masak semur jengkol. Anda akan hadiahkan semur jengkol ini ke Pekayon, misalnya ke Ustadz Anwar Ansori. Silahkan saja Anda lakukan itu. Tapi jangan Anda berikan kepada Ustadz Ansori, tapi tetangga Anda yang sudah mencium bau jengkolnya tidak Anda bagi. Ini tidak baik namanya. Akhlaknya tidak ada kepada tetangga. Oleh karena itu, saudaraku, kalau Anda hendak menyuguhkan atau memberikan hadiah sayur jengkol, semur jengkol kepada Ustadz Anwar Ansori, jangan lupakan tetanggamu yang sudah mencium bau jengkol itu. Itu yang harus kita pahamkan. Kemudian juga bila mana kita hendak memakan sesuatu, perhatikan kalau bisa jangan lupakan tetangga kita itu. Karena merekalah nanti yang paling pertama dan paling dahulu melakukan pertolongan kepada kita bila mana kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kepada dhaif. Dhaif itu adalah tetamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tetamu kita harus kita hormati. Tetamu kita harus kita sayangi. Tetamu itu batasannya adalah 3 hari. 3 hari, 3 malam. Ini dalam apa yang telah disarankan oleh Nabi SAW. Kalau orang bertamu itu 3 hari atau 3 malam. Itu tamu. Selebihnya dia ngendon. Selebihnya dia mungkin hijrah kepada kita. Tinggal kita memiliki kerahiman atau keluasan tempat. Silakan kita memberikan tempat untuk mereka. Untuk menginap selama beberapa saat lamanya. Tetamu ini tidak mesti disuguhi dengan perkara-perkara yang enak, yang nikmat, tetapi mereka harus setidak-tidaknya mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Acap kali kalau ada tamu di kita ini kita kurang bisa menerima. Lantaran apa? Lantaran tidak sedikit di antara kita orang yang meyakini bahwa tamu ini hanya akan memberikan satu kesulitan untuk kita. Padahal kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada tetamu yang datang kepada kita, itu artinya bahwa kita diharapkan oleh orang tadi yang datang bertamu kepada kita untuk dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Jadi janganlah kita ini merasa sial, tasaum dengan kehadiran tamu. Bahkan kita harus mawas diri, waspada, bahkan pun harus bermuhasabah kalau seandainya di rumah kita itu tidak ada tamu. Apa yang salah dari diri kita bila mana kita tidak ada yang bertamu ke dalam rumah kita? Apakah kita orang jahat? Ataukah kita orang judes? Ataukah bagaimana akhlak kita kurang baik di mata manusia? Maka itu menjadi bahan muhasabah bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seorang
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sudah barang tentu dia memiliki satu konsep dalam kehidupannya untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia lainnya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, silahkan. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita bersama-sama menginsafi diri agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik di hadapan manusia-manusia lainnya. Sehingga dengan kebaikan itu, ketika nanti kita meninggal dunia, orang akan menangisi kepergian kita. Orang merasa kehilangan bila mana kita meninggal dunia. Namun bila kita jahat atau menjadi orang yang buruk, boleh jadi ketika kita meninggal dunia, kita dibiarkan saja oleh mereka, bahkan disyukuri. Dikatakan, alhamdulillah si fulan mati, alhamdulillah si fulan meninggal. Karena dengan meninggal dan matinya si fulan itu, manusia yang lain tidak lagi dapat terganggu, tidak lagi mendapatkan keburukan-keburukan dari si fulan yang meninggal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, memberikan perbaikan akhlak dalam diri kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akidah kita, untuk memperbagus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbagus pula hubungan kita dengan manusia, wabil khusus hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar janganlah sekali-kali kita berkata berkata kepada kedua orang tua kita, karena itu akan menyakitkan orang tua kita. Mari kita lakukan kebaikan, berkata yang baik, jangan menyakiti tetangga, dan hormati tetamu yang datang kepada kita, sehingga orang-orang akan merasakan kebaikan, akan merasakan keberkahan yang ada dalam kehidupan kita. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, saudaraku. Semoga Allah Ta'ala membantu kita selalu untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.